Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anakku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Pagi ini 28 Desember 2021, saat ini kita masih dalam suasana Natal dan menjelang tahun baru. Saya mengajak kita semua untuk mengawali aktivitas hari ini dengan kembali bersatu dalam renungan satu hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur buat hari yang telah Kau beri, buat kesehatan dan kesegaran yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Bapa, saat ini kami akan mengawali hari kami dengan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau membukakan mata, hati, dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu dan dapat menjalankan apa yang dipetunjuk-Mu hari ini. Kami serahkan Tuhan waktu-waktu ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan firman pagi ini akan dibacakan oleh Mas Andi, salah seorang anggota jemaat para remaja GKJ Condong Catur. Silahkan Mas Andi. Bacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari 2 Timotius 2 ayat 8-10 yang demikian. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Mas Andi yang sudah membacakan firman pagi ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anakku yang terkasih dalam Yesus Kristus, nats kita pagi ini diambilkan dari 2 Timotius 2 ayat 8. Saya akan ulang, demikian firman-Nya. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Bapak, Ibu, Saudara, dalam keseharian kita, mungkin kita pernah mendengar ada orang yang mempertanyakan terkait dengan peringatan Natal. Mempertanyakan, di mana ayatnya di dalam Alkitab yang menyatakan perintah untuk memperingati Natal? Atau ada berbagai-bagai pertanyaan terkait dengan iman kekristenan kita yang mempertanyakan di mana ayatnya di dalam Alkitab. Bagaimana reaksi Bapak, Ibu, Saudara ketika mendengar berbagai-bagai pertanyaan tersebut? Apakah kemudian menjadi bingung, bertanya-tanya dalam hati, mengulang-ulang pertanyaan tersebut, menjadi galau? Ke gereja atau ibadah tetap dijalankan, perayaan atau ibadah atau peringatan Natal tetap diikuti, iman kepada Kristus masih tetap gitu ya. Namun mulai ada keraguan-raguan, mulai ada kebimbangan, mulai galau, mulai merasa tidak sejahtera. Ini betul perintah Allah atau ini hanya perintah manusia? Bener nggak ya? Dosa nggak sih? Dan berbagai pemikiran atas kegalauan karena dipertanyakan ayat Alkitabnya yang tak kunjung kita temukan. Kalau kondisi seperti ini sudah mulai kita rasakan, maka yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang, berdoa dan mencari jawabannya dengan membaca Alkitab dengan teliti, dan berkonsultasilah dengan pendeta kita ketika keraguan itu masih tetap ada, atau masih ada ganjalan dalam hati dan pikiran kita. Kenapa? Supaya iman kita tetap teguh dan damai sejahtera itu tetap ada dalam hati dan hidup kita. Namun demikian, ada prinsip yang harus kita sadari terlebih dulu. Yang pertama, tidak semua hal baik tentang Yesus dicantumkan di Alkitab. Mengingat Yohanes pun di penghujung Injilnya mengatakan bahwa seluruh dunia ini mungkin tidak cukup untuk memuat semua kitab tentang Yesus. Kita bisa membacanya di Yohanes 21 ayat yang ke-25. Kemudian yang kedua, sesuatu kalau tidak diperintahkan itu bukan berarti tidak diperbolehkan. Nah, terkait dengan pertanyaan tentang peringatan Natal, ternyata peringatan kelahiran Yesus itu telah dicontohkan Tuhan sendiri, dimulai dengan para malaikat serta para gembala, seperti tertulis di Lukas 2 ayat 8 sampai ke 20. Kita dipersilahkan untuk kemudian Bapak Ibu Saudara membaca dari Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Di situ kita melihat contoh Tuhan terkait dengan
kisah perayaan Natal itu sendiri. Nah, kisah perayaan Natal itu dalam Lukas 2 ayat 8-20 dimulai dengan pemberitaan Injil, diisi dengan pujian penyembahan dan kesaksian, diakhiri dengan renungan yang ditutup dengan memuliakan Tuhan. Dan di samping itu bukan hanya hari Sabat, Natal juga diperintahkan Tuhan untuk diperingati sebagaimana yang tertulis di ayat yang di nats kita, yaitu di ayat yang ke-8 tadi. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Dari ayat ini kita diminta untuk mengingat bahwa Yesus bukan saja telah lahir, namun telah lahir sebagai keturunan Daud untuk menggenapi bahwa dialah Mesias atau Kristus yang dijanjikan sebagai Raja Penyelamat. Ada momen atau saat yang bisa dipakai untuk mengingat kembali dan terus diingatkan untuk kemudian kita bisa kembali merefleksi diri, menguatkan atau meneguhkan kembali iman percaya kita. Amin. Mari kita bersatu kembali dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena sampai dengan saat ini kami boleh menjaga iman percaya kami kepadamu dengan baik. Ada banyak lontaran pernyataan atau pertanyaan dari mereka yang tidak percaya kepadamu, yang seringkali berusaha menjatuhkan atau menggoyahkan iman percaya kami. Namun Engkau tetap menjagai kami dan kami bersyukur atas semua itu. Bantu kami Tuhan untuk kami boleh makin mengenali Engkau melalui bacaan firman-Mu dan perenungan atas firman-Mu, melalui ibadah dan persekutuan kami dengan Engkau dan jemaat-Mu yang lain. Mampukan kami untuk menjadi pembawa berita sukacita-Mu kepada banyak orang di sekitar kami melalui perkataan dan perbuatan kami. Jadikan kami Alkitab terbuka-Mu sehingga banyak orang dipulihkan dan dimenangkan di dalam Engkau. Bapa, kami serahkan hari-hari kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai setiap aktivitas, pekerjaan dan pelayanan kami di sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Dalam nama Yesus Sang Mesias kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang terkasih, renungan kita pagi ini. Selamat beraktivitas, Tuhan senantiasa memberkati.